Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian online kita, yaitu pengajian bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam Iluni 76. Ya, Universitas Indonesia 79 ya. Jadi ketuaan dia ya. 79 Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, sebagaimana seperti biasa saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas ya dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi-materi yang saya upload dan saya minta maaf kalau selama ini mungkin selalu sering saya mengupload mengirim ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan itu tidak membosankan, tetapi mudah-mudahan itu menjadi menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar bahwa hidup ini adalah seperti mimpi. Ini diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya, manusia di dunia ini tidur. Apabila mereka mati, mereka pun bangun. Ini ungkapan Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang dalam tidur ini bermimpi. Asik dalam berpolitik, menghalalkan segala macam cara. Asik memperturutkan hawanya. Lupa mereka kepada agama. Tidak peduli halal haram. Padahal itu semua mimpi. Begitu nanti manusia itu mati, baru mereka sadar. Nah, ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Artinya, apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Jadi ada dua hikmah bisa kita ambil dalam ayat ini. Yang pertama, betapa berharganya amal soleh nanti di alam kubur. Sangat berharga, sangat diperlukan bagi kita manusia, amal soleh di alam kubur. Nah yang kedua, banyak orang di alam kubur baru dia sadar minta kembali ke dunia agar dia dapat beramal soleh. Nah inilah makna dari apa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Begitu orang mati baru dia sadar dari mimpinya. Kenapalah aku dulu waktu di dunia tidak beramal soleh? Mengapalah aku tidak beriman? Tapi sudah terlambat kata malaikat. Nah oleh karenanya kita mumpung masih hidup dan bermimpi, ayo kita isi mimpi kita dengan ngaji bareng. Ya, boleh offline atau juga online seperti kita sekarang ini. Agar nanti di alam kubur kita terbangun tidak menyesal. Karena apa? Selama mimpi di muka bumi ini kita isi dengan iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian pengantar kedua. Ya, bahwa kandungan dinul Islam ada 4. Yang pertama, 5 rukun Islam. Yang kedua, 6 rukun iman. Yang ketiga, 2 rukun ihsan. Yang keempat, 2 tanda kiamat. Ini
ini kandungan agama Islam. Ada 4 pada garis besarnya dia. Rukun Islam di masa Nabi dan sahabat disebut dengan syariat. Kemudian pada masa berikutnya tahun 41 Hijriah sampai 556 Hijriah, 656 Hijriah, barulah lahir ilmu fikih, 4 mazhab, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraat, dan yang lainnya. Di zaman Nabi sahabat belum ada ilmu fikih, baru syariat namanya. Kemudian rukun iman di masa Nabi dan sahabat disebut dengan iman. Tapi pada tahun 30 Hijriah sampai 637 Masehi atau 637 Masehi muncullah aliran-aliran. Lahirlah ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu teologi Islam. Nah, jadi waktu di zaman Nabi belum ada ilmu akidah, belum ada ilmu kalam, belum ada teologi Islam. Di zaman Nabi sahabat namanya iman. Kemudian rukun ihsan. Di masa Nabi namanya ihsan. Kemudian pada sekitar tahun 110 Hijriah, pada masa Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, barulah dikenal istilah juhud. Nah, setelah itu barulah lahir ilmu tasawuf. Kemudian terus tazkiyatun nufus, sampai terakhir Buya Hamka bikin tasawuf modern. Nah, itu urutannya seperti itu. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat ada 2. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Yang akan kita kaji tanda kiamat besar. Nanti kapan-kapan boleh kita kaji tentang perkembangan syariat, kenapa menjadi fikih. Begitu juga nanti aliran-aliran dalam Islam. Begitu juga nanti tentang tasawuf. Boleh nanti kapan-kapan kita kaji dia lebih detail. Tapi pada kesempatan kali ini yang kita kaji adalah tanda kiamat besar atau tanda besar kiamat. Nah, inilah hadis Nabi. Tsumma qala li ya Umar atadari manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Wahai Umar, siapakah yang bertanya tadi itu? Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dia adalah Jibril. Dia datang menjelaskan tentang agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini namanya hadis Jibril. Baik, kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu tanda-tanda besar kiamat. Ada 10 tanda besar kiamat, berikut dengan urutan-urutannya. Apa saja? Mari kita lihat. Disebutkan dalam hadis, ini hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkaru faqala ma tadzakkarun. Qalu nadhkuru sa'ata. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Fadzakara adukhana wad-dajjala wad-dabbata wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil ma'ribi wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman taturadu an-nasa ila mahsyarihim. Artinya, suatu ketika Nabi menghampiri kami saat kami tengah membincangkan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidaklah terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Beliau menyebut kabut atau dukhon, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 longsor, longsor di timur, longsor di barat, longsor di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah dalil tentang 10 tanda kiamat besar. Tapi kemudian kata ulama, nanti dia urutannya bisa bolak-balik nanti terjadinya. Nah, tidak persis seperti ini kata para alim ulama. Ya. Nanti dia terserah mana yang lebih dahulu. Tetapi 10 inilah tanda kiamat besar. Baik,
Mari kita lihat. 10 tanda besar kiamat itu bagaikan mutiara yang dirangkai pada seutas benang. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta asilku yatba ba'duha ba'do. Artinya, dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang 10 itu bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya keluar. Artinya, kalau benang itu diputus, maka satu-satulah mutiara itu keluar. Nah, atau disebutkan dalam riwayat lain, 10 tanda kiamat besar ini seperti seorang ibu ingin melahirkan. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Kalau sudah terbuka 1, nah untuk kedua itu memang agak lama, tapi udah ada harapan. Pembukaan 2 sampai ketiga, semakin banyak pembukaannya, semakin cepat dia mengikutinya. Nah, ini Bapak Ibu yang memang di bidangnya sudah lebih paham lah itu. Seperti itulah tanda kiamat itu kata Nabi. Nah, baik ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ad-dukhon atau kabut asap. Bagaimana penjelasan tentang ad-dukhon ini? Coba kita perhatikan firman Allah. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhonim mubin. Yaksan nasa hadza adzabun alim. Rabbanak shif annal adzaba inna mu'minun. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Nah, ini dalam surah Ad-Dukhan. Jadi Allah menyatakan nanti menjelang kiamat, ada badai angkasa, ya terjadi badai di atas sana, mengakibatkan kabut, asap, dukhon, gelap muka bumi ini. Nah, manusia ketika itu barulah dia minta ampun kepada Allah, barulah manusia nanti mau bertobat beriman, tapi kata Allah sudah terlambat. Kenapa? Karena sudah datang dukhon itu. Nah, ini ya. Nah, kemudian diawali 3 tahun kemarau panjang. Ya. 3 tahun kemarau panjang. An Abi Umamah Al-Bahili qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna qabla khurujid dajjal salasa sanawatin shidadin yusibun nasa fiha ju'un syadid. Kila fama yuksin nasu fama yu'ishun nasu fi dzalika zaman. Kemudian qala at-tahlilu wa takbiru wa tasbihu wa tahmidu wa yujza dzalika alaihim mujrat ta'am. Artinya, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang dahsyat. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab dengan membaca tahlil, la ilaha illallah, dengan membaca takbir, Allahu Akbar, dengan membaca tasbih, subhanallah, dengan membaca tahmid, alhamdulillah. Akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Jadi nanti makanan kita, karena 3 tahun itu mati semua pohon, mati semua hewan kecuali beberapa, tidak ada makanan. Jadi makanan kita adalah tahlil, zikir. Makanya dari sekarang kita latih zikir. Mulut kita berzikir, kolbu kita berzikir, pikiran kita berzikir. Itu nanti ada kajian khusus itu. Bagaimana teknisnya. Ya, supaya apa? Ketika kita sampai di zaman itu, itulah ganti makan kita. Seperti Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Beliau kan berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus. Sehingga itu yang mengkenyangkan perutnya dengan izin Allah.
Nah, ini di akhir zaman nanti makanan orang-orang yang beriman. Karena sangat dahsyat. Nah, ketika itu Dajjal datang dengan sihirnya. Ya, dengan sihirnya. Mendatangkan makanan, minuman. Banyak orang menjadi pengikut Dajjal. Tergadai akidahnya. Jadi sebelum keluar Dajjal, terjadi 3 tahun kemarau panjang. Akibat dukhon tadi. Nah, kemudian semua itu diawali ledakan dahsyat pada pertengahan Ramadan, malam Jumat. Ini tahun 2020 kemarin, itu kan rame itu para penceramah mengatakan akan terjadi ledakan besar. Ternyata tidak terjadi. Tetapi tidak disampaikan, mungkin nanti 2028 atau 2036 karena per 8 tahun pertengahan Ramadan malam Jumat itu terjadi per 8 tahun dia. Disebutkan dalam hadis. Mari kita lihat ini hadisnya ya. Nanti boleh dibaca redaksi hadisnya seperti ini. Nah, kita langsung saja kepada terjemahannya. Baik, kita lihat terjemahannya. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan apakah yang terjadi pada bulan Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulanginya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka bacalah ini, kata Nabi. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang mengamalkan itu, ia akan selamat. Dan yang tidak mengamalkannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan, karya Imam Nuaim bin Hamad, salah satu guru Imam Al-Bukhari. Nah, jadi ini hadisnya. Nanti materinya ini saya akan kirim kepada Bapak Ketua insya Allah. Jadi nanti bisa mengamalkan amalan-amalannya. Jadi ini ya, jadi terjadi ledakan besar, bertabrakan meteor-meteor di atas sana dengan atmosfer bumi kita, maka gesekannya itulah mengakibatkan dukhon itu. Ada yang sampai ke bumi, maka ketika itu kalian kembali ke zaman batu, kata Nabi, manual. Semua teknologi hilang, internet, listrik mati, mobil mati semua. HP nggak ada gunanya lagi. Jadi nanti pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai kuda. Air pun nimba, mengkerek. Makanya usahakan dari sekarang siapkan lagi sumur-sumur manual. Agar nanti ketika terjadi itu kita sudah punya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, inilah tanda kiamat besar yang pertama, terjadi kabut. Dukhon di langit sana. Masuk tanda yang kedua, yaitu keluarnya Dajjal selama 40 hari. Ma bu'itha nabiyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Artinya, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah matanya. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, Dajjal itu ada kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, seperti inilah ilustrasinya Dajjal itu. Mata sebelah kanan agak menonjol, yang sebelah kiri agak sipit tapi bisa melihat. Di keningnya ada tulisan kafaro. Yang bisa baca hanya orang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa baca. Nah itu ya.
Siapa anak buah Dajjal? Anak buah Dajjal ini adalah pertama orang Yahudi, yang kedua orang komunis, yang ketiga orang Syiah, yang keempat orang munafikun, yang kelima orang musyrikun, yang keenam LGBT, dan lain-lain. Jadi di akhir zaman ini hanya 3 golongan nanti, mau jadi pengikut Dajjal, atau mau jadi pengikut Imam Mahdi, atau mau menjadi korban. Pilih salah satu. Nah, kalau kita yang ngaji ini, keluarga kita insya Allah menjadi pengikut Al-Mahdi. Ya, baik. Kemudian, 2 kota dan 4 masjid yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Yaitu 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Sebab ada malaikat yang menjaga. Di pinggiran-pinggiran kota, ada malaikat yang menjaga. Tidak mampu Dajjal datang. Jangankan Dajjal sesungguhnya, virus pun tidak akan masuk sebetulnya. Tidak akan masuk ke Masjidil Haram. Tidak akan masuk ke Masjidil Nabawi. Dajjal aja nggak bisa masuk. Nah, tetapi nggak tahulah. Mungkin di sana ada konspirasi politik juga, walau a'lam ya. Tapi hadisnya begitu. Kemudian Masjidil Haram tidak akan dimasuki Dajjal. Juga Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Amawi di Damaskus, tempat turunnya Nabi Isa nanti. Jadi 4 masjid yang tidak bisa dimasukin Dajjal dan 2 kota. Kalau masjid di Indonesia, Masjid Istiqlal atau masjid yang lain, masuk dia, datang dia. Ke kota kita, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, datang dia. Cuman kota Mekah, kota Madinah yang tidak bisa dimasukin Dajjal. Baik, kemudian siapa Dajjal itu? Ini redaksi hadisnya. Silakan nanti dibaca. Setelah saya berikan materinya nanti, kita lihat kepada terjemahan. Karena agak panjang ini. Ya, kita lihat terjemahannya. Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang Dajjal. Ia adalah pemuda ikal. Jadi Dajjal ini pemuda rambutnya ikal. Matanya menonjol, mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Jadi di zaman Rasul ada salah seorang sahabat yang hidup bersama Nabi, namanya Abdul Uzza bin Qattan. Kata Nabi, mirip kayak dia itu Dajjal itu. Kata Nabi seperti itu. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surah Al-Kahfi. Ini amalannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi dan seterusnya. 10 ayat. Syukur-syukur kalau bisa dihafal. Jadi dihafal, misalnya kita menghafalnya 5 ayat, 5 ayat. Ketika sholat sunnah atau sholat wajib, rakaat pertama setelah Fatihah kita baca 5 ayat. Rakaat kedua setelah Fatihah baca 5 ayat lagi. Terus rutin sholat sunnah seperti itu. Agar kita lancar, begitu ada informasi Dajjal keluar, cepat-cepat kita baca itu. Maka selamat kita, kata Nabi. Itu amalannya. Ya, menghafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi. Di awalnya. Dalam hadis lain, 10 ayat terakhir. Pilih salah satu. Ia muncul di antara Syam dan Irak. Lalu banyak membuat kerusakan di kanan kiri. Maksudnya di mana-mana. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Nah, kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 40 hari. Tapi 1 hari seperti setahun. 1 hari kedua seperti 2 tahun. 1 hari ketiga seperti 1 bulan. 1 hari ketiga seperti 1 pekan. Hari keempat seperti hari-hari biasa kalian. Jadi totalnya itu 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang 1 hari yang seperti 1 tahun? Cukupkah bagi kami sholat sehari? Rasulullah menjawab, tidak, tetapi perkirakanlah ukurannya. Jadi bagaimana sholat kita? Kata Nabi, ya dikira-kiralah. Kalau kita habis zuhur ke asar kira-kira berapa jam? Karena jam udah mati ketika itu. Jam mati, matahari gelap. Lagi bagaimana? Banyak kabut. Ya dikira-kira. Yang penting 1 hari itu sholat 5 waktu. Tidak ada qabliyah ba'diyah. Sholat 5 waktu. Itulah tuntunannya. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, sekarang kita masuk tanda yang ketiga.
keluarnya binatang melata, nama binatangnya dabbah. Ini ilustrasi saja, dabbahnya seperti itu. Tangan kanannya megang tongkat Nabi Sulaiman, tangan kirinya megang tongkat Nabi Musa, tangan kirinya megang cincin Nabi Sulaiman. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Baik, ini ayatnya. Coba kita perhatikan. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkanlah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Jadi binatang melata ini bisa ngomong dia. Bisa ngomong sama manusia, ngobrol. Ketemu manusia, diajak ngobrol sama dia. Nah, itu ya. Itu binatang melata namanya dabbah. Kemudian, dabbah ini membawa tongkat Nabi Musa. Ini redaksi hadisnya. Mari kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, akan muncul binatang yang membawa stempel Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman maksudnya, dan tongkat Nabi Musa. Ia menerangkan wajah yang mukmin dan memberi tanda pada hidung orang kafir dengan stempel hingga para pemilik meja makan berkumpul. Lalu sebagian dari mereka pada yang lain berkata, ini orang mukmin. Namun ia mendapat jawaban, kalau itu orang kafir. Yang lain juga berkata, ini orang mukmin. Yang lain menolak dengan berkata, oh itu orang kafir. Jadi dabbah ini begitu ngobrol sama orang, nanti tahu dabbah ini siapa yang beriman, siapa yang kafir. Nah, orang yang beriman nanti diusap mukanya dengan cincin Nabi Sulaiman, maka bercahayalah orang beriman itu wajahnya. Nah, kemudian orang kafir ditunjuklah hidungnya pakai tongkat Nabi Sulaiman, pakai tongkat Nabi Musa, maka gelaplah wajah orang itu. Nah, kemudian mereka saling bilang, hai kafir, hai mukmin, begitu di warung-warung makan. Ini tugas dabbah nanti, menandai mana orang beriman, mana orang kafir. Nah, itu ya. Kemudian berhati-hatilah. Nih kata Nabi ya. Ini hadisnya. Mari kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang apabila keluar, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya beriman atau sebelumnya berusaha beriman baik pada imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan keluarnya makhluk melata dari bumi. Kalau salah satu ini muncul, maka iman gak bermanfaat lagi kalau sebelumnya dia belum beriman. Mau beriman gak bisa lagi. Tapi kalau sebelumnya dia sudah beriman, masih bertahan. Atau sebelumnya dia sudah memperbaiki iman seperti kita ini ngaji, mengupdate iman, itu akan bertahan. Tapi kalau sebelumnya dia tidak beriman, tidak mengkaji tentang keimanan, maka ketika salah satu ini muncul, tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat lagi imannya. Berhati-hatilah kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Tempat keluarnya dabbah itu dari mana? Ini hadisnya. Ya. Mari kita lihat terjemahannya. Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpergian denganku, kata Abdullah bin Buraidah, ke suatu perkampungan dekat kota Mekah. Ini waktu di Mekah. Ternyata ia adalah tanah tandus dan di sekitarnya hanya ada beberapa bebatuan kecil. Lantas Rasulullah bersabda, binatang melata atau dabbah nanti akan muncul dari tempat ini yang di tanahnya lembek dengan kedalaman sejengkal. Sampai sekarang tempat itu sudah hilang, sudah goib.
ditutupin oleh Allah. Jadi zaman Nabi dulu pernah kelihatan. Nah, disitulah nanti keluarnya dabah, kata Nabi. Ya, ada satu lokasi tanahnya lembek begitu, empuk, beda sama yang lain-lain. Kan di sana kan padang pasir kan tanah keras. Tapi ada satu tempat empuk tanahnya, ya, kira-kira sejengkal tingginya atau sejengkal lebarnya. Nanti dari situlah keluarnya dabah, kata Nabi. Nah, di sekitar kota Makkah. Di sekitar kota Makkah. Walau a'lam di sebelah mana dia. Tapi nanti di sanalah akan keluar. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada tanda yang keempat. Matahari terbit dari barat. Jadi betul-betul dari barat, bukan istilah. Betul-betul. Namun diterangkan dalam beberapa riwayat, terbitnya hanya setengah hari pada hari Jumat. Makanya kalau pagi-pagi Jumat kita lihat matahari. Kalau masih dari timur, alhamdulillah, ya masih agak jauh kiamat begitu. Tapi kalau dia terbitnya dari barat hari Jumat pagi, terbit dari barat, terus naik ke tengah-tengah kepala kita jam 12, kemudian terbenam lagi ke barat. Nah, besok normal lagi. Jadi cuma setengah hari ya terbit sekali dari barat. Nah, mari kita lihat keterangan-keterangannya. Jadi ini firman Allah, kita baca ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Sesungguhnya kita di muka bumi ini menunggu malaikat maut datang. Itu maknanya. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Nah itu dia, matahari terbit dari barat, kata ulama tafsir, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah ini yang sering saya sampaikan, tunggulah tanggal mainnya. Nah itu. Nah jadi ketika sudah datang terbit matahari dari barat, sudah tidak berguna lagi orang mau beriman. Tertutup pintu taubat. Kecuali sebelumnya ini memang sudah beriman. Itu, begitu ya. Nih, surah Al-An'am ayat 158. Silakan nanti buka beberapa buku tafsir. Baik, selanjutnya ini hadisnya seperti ini redaksinya. Kita lihat terjemahannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit dan orang-orang melihatnya, maka mereka semua segera beriman. Itulah maksud firman Allah, pada hari datangnya ayat tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakannya kebaikan dalam masa imannya. Nah, jadi inilah penjelasan dari ayat tadi, hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika matahari terbit dari barat, manusia pada kaget, manusia pada mau beriman, sudah tertutup pintu taubat. Kecuali orang-orang yang sebelumnya memang dia sudah beriman terlebih dahulu. Nah, insya Allah kita inilah, kalaupun terbit matahari dari barat, kita insya Allah aman. Kenapa? Kita sekarang sedang beriman. Gitu ya. Baik. Ini redaksi hadis. An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat,
maka Allah masih akan menerima taubatnya. Kapan? Sekarang. Sebelum terbit dari barat, yuk taubat kita sekarang. Kalau sudah terbit, tertutup pintu taubat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, nah sekarang tanda yang kelima. Ada 10 ya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Di mana turunnya? Di menara Masjid Amawi di Damaskus. Ini ya mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah ziarah ke sana, alhamdulillah. Ya, kalau saya memang belum. Insya Allah nanti satu ketika kita diberi kesempatan lah ya berziarah ke sana nanti, menyaksikan mana sih Masjid Amawi itu, begitu. Baik, ini hadis. Mari, kata Nabi, kenalilah Nabi Isa itu nanti dia kalau datang. Jadi dari sekarang kita harus tahu ciri-ciri fisik Nabi Isa itu bagaimana. Nabi kasih tahu. Ya, ini hadisnya. Kita lihat terjemahnya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Nabi Isa. Enggak ada nabi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sungguh, kala ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi ataupun tidak pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan pakaian kain warnanya kekuning-kuningan, seakan-akan rambut kepalanya menetes meski tidak basah. Kayak pakai minyak rambut, kira-kira begitulah, tapi tidak pakai minyak rambut. Ia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Ia akan memecahkan salib. Salib dipatah-patahkan sama dia. Membunuh babi dan membebaskan jizyah atau pajak. Nggak ada pajak lagi di muka bumi sama dia. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain hanya Islam saja. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun bersama dengan Imam Mahdi, ya. Jadi Imam Mahdi tidak termasuk tanda besar kiamat. Imam Mahdi tanda kecil kiamat paling akhir. Ada 2 tanda kecil kiamat paling akhir, Imam Mahdi dan perang saudara di Arab Saudi. Itu tanda kiamat kecil paling akhir. Raja Salman meninggal, perang saudara, muncul Al-Mahdi. Itulah tanda kiamat kecil yang terakhir nanti. Ya, setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Jadi nanti Nabi Isa meninggal setelah 40 tahun, disolatkan dan dikuburkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ziarah ke makam Nabi, pertama makam Nabi, sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar. Nah, di sebelah kiri makam Nabi itu, jadi nanti makamnya Nabi Isa. Jadi nanti makamnya Nabi Isa, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Begitu disebutkan dalam hadis yang lain. Ini Nabi Isa turun dia ya. Jadi kita disuruh mengenali. Begitulah ciri-cirinya. Enggak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya merah keputih-putihan, pakaiannya selalu dia berwarna kekuning-kuningan. Nah, itu seakan-akan rambutnya ada minyak, ada air begitu. Baik. Kemudian ini hadis yang lain. Mari kita lihat terjemahannya. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, saat aku diisrakan, kata Nabi, Isra Mi'raj, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerah-merahan, tegap, dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kurus tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan atau Afrika. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Musa itu bukannya gemuk, tidak, kurus tinggi kata Nabi. Nah, ini sebutkan dalam hadis. Banyak sekali hadis-hadisnya ya. Nah, kemudian ini juga dalam hadis yang lain. Ini redaksinya. Mari kita lihat terjemahannya. Dari Ibnul Zuraiz, dia berkata, Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Ini kata Nabi. Pasti ada yang membela kebenaran, kelompok umatku ini. Nah, siapa? Kita lihat saja masing-masing. Ada di mana kita. Mereka akan selalu nampak hingga hari kiamat. Beliau bersabda lagi, lalu turunlah Isa putra Maryam. Lalu pemimpin mereka berkata, kemarilah, pimpinlah kami sholat. Jadi nanti yang mengajak itu Imam Mahdi di Masjid Amawi sana. Pimpinlah kami sholat. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian yang lain adalah pemimpin, sebagaimana bentuk kemuliaan Allah terhadap umat ini. Jadi Dajjal sudah keluar. Imam Mahdi dikejar-kejar sama Dajjal. Akhirnya Imam Mahdi ini lari ke Damaskus, bersembunyi di dalam masjid ya Amawi itu sama pasukan terpilihnya. Ketika mau sholat subuh, turun Nabi Isa di menara tadi. Nah, setelah turun masuk ke dalam, ya, silakan Tuhan jadi imam. Tidak, kata Nabi Isa, engkau pemimpin umat ini. Engkau telah dimuliakan oleh Allah. Silakan engkau memimpin. Aku ngikut di belakang. Nah, ini ya begitu hadisnya. Jadi turunnya di Masjid Amawi di Damaskus. Baik, Isa kemudian membunuh Dajjal. Dajjal ini tubuhnya meleleh seperti garam terendam air. Ini redaksi hadisnya. Mari kita lihat terjemahannya. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengimami mereka, dan apabila musuh Allah Dajjal melihatnya, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja ia membiarkannya, nantinya ia akan juga meleleh lalu binasa, akan tetapi Allah menginginkan Isa membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Jadi nanti Nabi Isa setelah sholat, Nabi Isa mengimami, maksudnya mengimami di sini memimpin pasukan memerangi Dajjal. Jadi komando pasukan diambil alih dari Al-Mahdi kepada Nabi Isa. Ya. Jadi pemimpin perang, maksudnya mengimami perang. Jadi begitu ketemu habis sholat subuh, Dajjal berseru dari luar, "Hai Mahdi, keluar ke sini kalau berani." Karena Dajjal nggak bisa masuk, ada malaikat. Begitu suara Dajjal ini dengar, nah Nabi Isa pun berkata, tenang kalian. Nabi Isa keluar. Begitu Dajjal berpandangan dengan Nabi Isa, mulailah Dajjal meleleh badannya seperti garam dikerendam air. Wah, ada apa ini? Lari Dajjal, dikejar. Pakai tombak yang dibawa dari langit, ditombak Dajjal ini, lalu kepalanya dipotong pakai tombak itu. Nah, kepalanya dibawa, darahnya bercucuran di tombak itu, ditunjukkan kepada anak buahnya semua. Wahai kalian pengikut Dajjal, ini Dajjal sudah mati. Kocar kacir anak buah Dajjal semua. Orang Yahudinya, orang komunisnya, orang munafiknya, semua kocar kacir. Bersembunyi di batu, di pohon. Semua batu, pohon bicara. Hai Muslim, nih di belakang saya ada orang Yahudi, ada pengikut Dajjal. Kecuali satu pohon, namanya pohon Gorkot. Besar pohonnya, daunnya rimbun sampai ke bawah. Silakan nanti lihat di Google pohon Gorkot itu bagaimana. Nah, tapi nanti kita tahu itu pohon Gorkot. Tebang, mati juga mereka. Mereka hancur nanti semua. Ada saatnya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kemudian yang keenam sekarang. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, manusia setengah siluman. Manusia, tapi ada bangsa, ada unsur jinnya dia. Jadi siluman. Nih, kita lihat firman Allah. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Artinya, mereka berkata,
hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka? Ini umatnya Nabi Dzulqarnain minta tolong kepada Nabi Dzulqarnain, tolong kami dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Berapapun bayarannya kami usahakanlah. Kata Nabi Dzulqarnain, jangan seperti itu. Tapi siapkanlah besi. Maka mereka siapkan besi. Jadi Ya'juj Ma'juj ini berada di sebuah lembah antara dua buah gunung. Maka antara sisi-sisi yang lain itu ditutup pakai besi sampai ke atas dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Dzulqarnain. Maka terkurung mereka di dalam lubang itu, ya, di dalam lembah itu. Kemudian Allah datangkan angin membawa pasir, tertimbun pakai pasir. Jadi mereka hidup di bawah. Bahkan disebutkan dalam keterangan, mereka bikin lubang di bawah itu, sampai ke gunung-gunung mana mereka bikin lubang. Begitu nanti terbuka pintunya, mereka keluar. Banyak sekali mereka. Karena beranak bina di dalam. Manusia setengah siluman. Nah itu ya. Tapi belum saatnya Allah nggak kasih keluar. Banyak malaikat-malaikat yang menjaga. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Nah, kita lihat dalam ayat yang lain. Hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juju wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, inilah dia. Jadi begitu tiba saatnya nanti dibukakan, keluar mereka dari tempat yang tinggi, dari gunung-gunung keluar mereka dari gunung-gunung. Ya di sini misalnya Gunung Salak atau gunung mana, gunung, keluar mereka ke seluruh muka bumi ini. Ya Allah ya Rabb, banyak sekali Ya'juj Ma'juj ini. Nah, ini hadisnya kita lihat lagi. Ini redaksi hadisnya nanti dibaca. Sekarang kita perhatikan terjemahannya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan di malam Isra'nya, setelah itu Isa menyebutkan tentang munculnya Dajjal. Ini Nabi Isa, Rasulullah ketemu Nabi Isa di langit ketiga. Jadi Nabi Isa bercerita. Dia berkata, kemudian saya diturunkan dan berhasil membunuhnya, membunuh Dajjal. Sehingga kebanyakan manusia kembali ke negaranya masing-masing. Setelah Dajjal mati, anak buahnya kocar-kacir, maka pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi tadi kembali ke negara masing-masing. Ternyata mereka bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, turun dengan cepat dari tempat yang tinggi, dari gunung-gunung tadi. Mereka tidak melintasi mata air atau sungai, melainkan akan meminum habis airnya. Ketemu sungai diminum habis airnya. Ketemu danau diminum habis airnya. Saking banyaknya mereka. Dan tidak pula melintasi sesuatu, melainkan mereka akan membuat kerusakan. Maka saya meminta kepada Allah, kata Nabi Isa, ya Allah, dengan mengangkat suara, tangannya mengangkat suara, supaya mereka dibinasakan. Matikan mereka ya Allah. Allah datangkan kuman-kuman. Virus-virus Allah datangkan. Wah, lebih dahsyat daripada corona ya. Matilah, bergelimpangan itu mayat-mayat Ya'juj Ma'juj itu. Di mana-mana. Di depan rumah kita. Banyak itu bergelimpangan semua. Berkat doa Nabi Isa. Setelah beberapa hari, mayat-mayat itu membusuk. Lalu lantas bumi berbau busuk karena bangkainya. Maka saya pun memohon kepada Allah lagi dengan penuh harap dan mengangkat suara. Ya Allah, hilangkanlah bau bangkai ini. Lantas Allah menurunkan air hujan yang membawa bangkai-bangkai itu, melemparkan bangkai-bangkai itu ke laut. Ya, diturunkan air hujan. Banyak banjir. Kebawalah itu bangkai semua ke laut. Maka bersih lagi bumi ini yang tadinya kemarau panjang. Nah, ini hadisnya ya. Jadi seperti itu. Jadi yang membunuh Ya'juj Ma'juj, doa Nabi Isa. Karena nggak bisa dibunuh kecuali dengan doa. Allah datangkan virus, mati mereka. Itu dasarnya virus. Ya, pasukan langit yang Allah turunkan. Nah, kemudian setelah itu semua hujan lebat tadi, datanglah masa aman, masa nyaman di masa Nabi Isa dan Al-Mahdi. Ini hadisnya, redaksinya,
Mari kita lihat terjemahannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksikan segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda akan banyak tersebar, sehingga tidak ada seseorang pun yang mau menerima sedekah. Hingga pada masa itu satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah jika kamu mau. Dan tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi nanti pengikut-pengikut Nasrani, agama Nasrani yang sekarang ini, itu sebagian besar masuk Islam. Ya, setelah Nabi Isa turun. Tapi sebagian besar mereka tetap kafir. Itu makanya pengikut Dajjal itu nanti dari kelompok Nasrani ada sebagian, sebagaimana pengikut Nabi Muhammad yang munafik, yang musyrik, itu menjadi pengikut Dajjal. Begitu juga orang-orang Nasrani. Tapi nanti ada sebagian besar orang Nasrani, begitu Nabi Isa turun, mereka masuk Islam. Ikut kepada Nabi Isa, ikutin Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika itu nanti keadaannya aman semua. Manusia laki-laki sedikit, perempuan 1:50. Mungkin kalau mau poligamis sepuasnya di situlah. Tapi ya nggak tahu, kita mati semua kali kita. Karena kebanyakan yang mati laki-laki, perempuan yang hidup. Kebanyakan yang perempuan yang hidup. Ya, jadi 1:50. Kemudian harta melimpah. Sehingga kita mau bersedekah, nggak ada yang mau menerima. Nggak ada, karena kaya semua. Nah, kalau zaman kita sekarang, masih susah kita mencari orang yang mau sedekah. Yang nerima banyak. Tapi zaman itu, sulit kita mencari orang yang mau nerima. Yang bersedekah banyak. Nah, sujud sekali ketika itu, pahalanya luar biasa. Nah, ini hadisnya sahih. Baik, selanjutnya. Tanda kiamat 7, 8, 9. Ini diringkas dia dalam hadis. Baru nanti setelah itu 10. Apa 7, 8, 9? Ini dia hadisnya. Wa salasata khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi. Artinya, dan terjadinya 3 longsor atau ambles, tenggelam gitu ya, ambles. Yaitu longsor di timur, maksudnya dunia bagian timur, longsor di barat, dunia bagian barat, bumi bagian barat, dan longsor di Jazirah Arab. Jadi ada 3 tempat nanti ambles secara besar-besaran. Nah, ini hadis Muslim. Mari kita lihat. Nah, ini petanya ya. Sebelah kanan adalah bumi bagian timur, sebelah kiri bumi bagian barat, di tengah-tengah Jazirah Arab, Laut Mati itu, yang putih itu. Ya, yang putih ini Laut Mati. Mari kita lihat di timur. Nah, ini di timur nih. Di barat. Ini di barat ini. Jerman dan seterusnya. Nah, di Jazirah Arab nih. Nah, di timur, apa kira-kira yang ambles? Mungkin lumpur lapindo. Karena di bawahnya udah gerowong itu. Itu kayaknya Allah persiapkan. Itu udah gerowong, itu tinggal amblesnya aja. Sampai sekarang masih keluar terus. Nah, kemudian di barat, penambangan batu bara. Banyak sekali salah penambangan batu bara. Nah, di Jazirah Arab, nih, satu tempat antara Makkah dan Madinah, namanya Al-Baido. Nah, itu nanti terjadi ambles. Di padang pasir itu ada ambles nanti. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis tadi. Nah, ya, dijelaskan oleh para alim ulama seperti itu kondisinya. Luar biasa. Jadi Allah sudah siapkan semua. Nah, baik ya. Nah, kemudian 10 tanda kiamat kubro. Ini hadisnya yang saya sampaikan di depan tadi. Bahwa Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah berbincang sesuatu. Nah, kiamat tidak akan terjadi 10 tanda-tanda sebelumnya. Nah, beliau menyebut tadi kabut, dajjal, binatang, dan seterusnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, jadi yang saya sampaikan 10 tadi tersimpul dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 5162.
Nah, sekarang kita masuk tanda yang ke-10. Yang terakhir. Keluarnya angin lembut yang membunuh orang-orang beriman. Ini redaksi hadisnya. Ini angin lembut. Angin lembut ini harum dia. Sejuk dia. Tapi yang dicari hanya orang beriman. Orang beriman yang sudah ditandai oleh dabbah tadi. Ya. Dari Nu'man bin Salim. Saya mendengar Ya'qub bin Asim bin Urwah bin Mas'ud berkata, dalam satu ketika Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah Ta'ala menghembuskan angin dingin yang datang dari arah negeri Syam. Tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya terdapat sebiji keimanan, kecuali dia pasti akan mengambil nyawanya, mewafatkannya. Hingga jika ada di antara mereka yang bersembunyi di perut gunung, niscaya angin itu akan mendatanginya. Pokoknya kalau ada iman, mati aja. Ini tugas angin ini. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan kiamat terjadi kalau masih ada satu orang yang beriman di muka bumi. Ya, satu orang yang masih bisa mengucap Allah. Nggak akan dikiamatkan dunia ini. Ya. Nah, makanya angin ini ditugaskan oleh Allah untuk menjemput nyawa mereka semua. Dimanapun mereka berada. Nah, kemudian setelah itu, matilah orang beriman semua, tinggal orang kafir. Ini yang paling akhir, keluarnya api dari negeri Yaman. Wa akhiru dzalika takhruju narun minal Yaman min qa'ri adnin tasukun nasa ila mahsyari. Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifar, kata Nabi, dan tanda terakhir adalah keluarnya api dari Yaman, dari dasar tanah Aden yang akan menggiring manusia menuju mahsyar. Jadi orang-orang kafir semua sama api itu, api terbang dia kayak wedus gembel gitu. Dorong manusia, ayo ke lapangan. Di mana ada lapangan dikumpulkan manusia. Lapangan daerah mana, dikumpulkan manusia. Seluruh muka bumi di mana ada lapangan. Nah, setelah terkumpul itu semualah baru idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digoncanglah bumi ini dengan goncangan yang dahsyat. Jadi orang beriman gak merasakan mati, gak merasakan kiamat. Sama kata ulama, kalau kita naik pesawat, sebelum pesawat itu meledak, orang yang beriman akan dimatikan dulu oleh Allah. Jadi orang beriman gak merasa meledaknya pesawat itu. Nah begitu. Karena gak akan merasakan sakit. Dimatikan dulu oleh Allah. Ada yang mengatakan matinya itu dia cium wangi keteknya, mati dia. Nah seperti itu. Nah begitu juga kiamat. Tidak akan kiamat kalau masih ada orang beriman. Allah tidak izinkan orang beriman merasakan kiamat itu. Dahsyat itu, luar biasa. Ya kiamat total itu. Nah baik ya. Ilustrasi terakhir. Ini terakhir aja nih, penutup. Umur umat Yahudi dalam catatan sejarah 2000 tahun. Umur umat Nasrani sekitar 500 tahun. Ya ngambil globalnya lah. Nah sekarang umur umat Nabi Muhammad. Umur umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umur umat Yahudi dikurang umur umat Nasrani. 2000 tahun dikurang 500 tahun. 1500 tahun semenjak diutusnya Nabi hingga angin lembut tadi. Angin lembut mematikan orang beriman dari Nabi diutus sampai angin lembut. Sekitar 1500 tahun. Itu umur umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan tahun Hijriyah. Nah, saat ini kita berada tahun 1443. Kalau kita kurangkan dengan 1500, maka minus 57 tahun ke depan menuju angin lembut. Wallahu a'lam. 57 tahun ke depan menuju angin lembut. Angin lembut ini tanda ke-10. Berarti Dajjal berapa tahun lagi ke depan? Wallahu a'lam bishawab. Ini ilustrasi dan ini dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani serta ulama-ulama lain. Memang berbeda pendapat para alim ulama. Tapi kira-kira ilustrasinya begitulah. Nah, jadi intinya apa hamba-hamba Allah? Ayo, ku anfusakum wa ahlikum
naro. Jaga dirimu, keluargamu, persiapkan imanmu sebelum datang yang terbit matahari itu dan sebagainya itu. Karena kalau sudah datang, nggak guna lagi kita beriman. Tapi sebelumnya kita beriman, bermanfaat nanti pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa lagi dalam materi yang lain. Ini saja mungkin Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Pak Haji Dr. Sab untuk memandu acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.